Oke. Kita lanjutkan terjawab ternyata. Jadi bukan jumlah sedikit Bang hasil dari kotak amal untuk mendanai teroris ini. Jumlahnya fantastis Bang Egy. Ya udah. Nah, ada lompatan berpikir dalam mengidentifikasi sebagaimana tugas Densus. Ya. Lompatan berpikirnya adalah tidak objektif, tidak sistematis dan tidak toleran terhadap nilai-nilai yang dimaksud jubedil, jujur, benar, adil. Objektifnya, esensi ajaran Islam itu akidah, syariah, akhlak. Ini esensi Islam. Mas Sodik, oi Mas Sodik, ya mohon dengarkan ini. Nanti Densus salah jalan terus nih. Ya, esensi Islam ini kaitan dengan akidah, tidak bermaksud menggurui ya, tapi ini penting karena kok jadi ada terorisme gitu loh. Itu kajian ilmunya namanya tauhid, akidah. Pelaksanaan dari ilmu tauhid adalah iman. Nah, yang kedua, syariah, kajian tentang syariah namanya fikih. Aplikasi dari fikih namanya hukum Islam. Yang ketiga, akhlak. Kajian tentang akhlak namanya tasawuf, ilmu tentang tasawuf dengan rentetannya lah. Kemudian wujudnya, aplikasinya ihsan. Kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu untuk menyempurnakan iman, Islam, dan ihsan. Ini jumhur ulama sepakat. Nggak ada yang berbeda. Saya bukan ulama, saya advokat aja, tapi saya belajar Islam. Dan pernah ketua HMI. Bang Egy, tapi kalau kembali ke kotak amal kan signifikan. Tunggu dulu. Regenerasi pesat, dulu, itu jumlah dari kaitannya. pernyataan langsung. Nah pertanyaan serius saya kepada Pak Sodik yang sudah kombes dan fokus ngurusin terorisme ini. Termasuk Boy Rafli lah, bosnya di situ kan. Adakah? Ya BNPT, ini kan. Iya, antara lain yang ngurus-ngurus terorisme kan BNPT lah, maksud saya jaringannya lah. Ya Densusnya enggak, oke. Kalau Anda benar saya benarkan, objek, toleran. Tapi kalau enggak benar ngapain? Nah dalam perspektif itu, pertanyaan serius saya, ada enggak ajaran terorisme dalam Islam? Tidak ada. Nabi Muhammad itu mengajarkan kesantunan yang luar biasa. Senyum saja ibadah. Gara-gara ada masker kita nggak bisa senyum-senyum. Bagaimana mau senyum Maria yang bagus gini? Nggak bisa. Tapi kan tidak menutupi ibadahnya, Bang. Artinya dalam perspektif keilmuan Islam ini, senyum saja ibadah, pindahin duri dari jalan ibadah, nyambut tamu begini ibadah, sedekah ini kotak amal ibadah. Ya, kok pasang bom sembarangan boleh? Kok bom sana bom sini boleh? Kok buat sedekah untuk terorisme boleh? Tidak ada. Ini yang saya maksud by design-nya itu gitu loh. Besar dosanya di hadapan Allah nanti ini. Kita bergantian ini masih sebentar, ada poin pentingnya lagi. Sebentar saja. Konteks dari ajaran Islam yang tidak mengajarkan terorisme, maka rantaian putusan tadi ini kagak ada. Apa ada rantaian terorisme? Terorisme yang nggak ada dalam Islam. Kecuali ada ajaran terorisme, boleh pakai rantaian terorisme. Yang terakhir, dalam perspektif ini ya, ini kan urusan JI. Sikat aja JI deh. Kenapa jadi dikait-kaitkan sama Islam? Saya ini pendiri TPM. Dulu saya membela Imam Samudra. Saya perhatiin betul. Saya mundur, nggak mau lagi. Ya, bikin TPM itu, diterusinnya sama Mahendra Data itu. Kenapa saya mundur? Karena ajaran Islam saya pelajari serius. Nggak ada bom tuh nggak ada. Sepakat Bang Egy. Terorisme oleh karena itulah, agama sama sekali. Ya oleh karena itulah dibedakan dong dengan JI dan Islam, nggak ada urusannya dia itu. Apalagi dikaitkan dengan Abdurrahman bin Auf, dia sahabat Nabi yang luar biasa. Jadi ini fitnah besar buat Islam. Saya kira yang nyeret-nyeret terorisme ke Islam kan justru abang jadinya. Terorisme itu tidak pernah kita identikan dengan Islam. Tidak pernah menyematkan subjek di belakangnya dengan Islam atau primordial apapun. Terorisme di sini adalah berdiri sendiri. Artinya begini, kita semua sepakat, mungkin saya yakin termasuk Densus, terrorism has no religion, jelas. Kalaupun Densus kemudian memerangi terorisme, bukan berarti Densus memerangi Islam.
Jangan kemudian ketika Densus menangkap teroris, tiba-tiba ada tokoh Islam bicara. Jangan perangi, jangan tangkap, jangan hanya Islam aja. Itu KKB Papua. Jangan begitu. Justru yang menyeret paksa terorisme itu justru kita. Yang Islam-Islam ini. Padahal kita harus sepakat bahwa teroris itu tidak ada agamanya. Islam jelas dan agama apapun. Cuma kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam Islam itu juga punya Malim fil Thoriq, Al-Jahiliyatul Qarnil Ishrin, punya Said Qutb, punya Muhammad Qutb, punya Aiman Al-Zawahiri. Artinya ini adalah produk-produk penyimpangan tafsir dalam Islam. Aksi-aksi kekerasan, violent extremism yang kemudian mengatasnamakan Islam, ini jelas harus kita bedakan antara Islam dengan oknum Islam yang menunggangi Islam sebagai alat untuk menaklukkan orang lain, membenci orang lain, dan mengerasi orang lain. Oke. Saya kira begitu ya. Majelis Ulama Indonesia harus menanggapi hal ini. Ya. Yang membuat masalah JI, tapi yang kena seluruh umat Islam. Termasuk Pak Ade Armando kena di sini. Karena membawa-bawa nama Islam ya. Sementara kalau orang lain yang melakukan, itu agamanya nggak dibawa-bawa. Contoh, Brenton Tarrant menembak sekitar 60 orang yang mati di sebuah masjid di Christchurch, Selandia Baru. Agamanya Kristen. Tapi tidak pernah dihubung-hubungkan dengan Kristen. Nah, oleh karena itu bagi saya ya bagaimana caranya ini ya supaya Densus ini ya dalam menangani masalah ini ya bisa melokalisir masalah sehingga yang bukan JI yang beragama Islam tidak terkena gitu. Itu saya juga bingung juga bagaimana cara mengapakannya sehingga kalau sekarang ini kesannya ya umat Islam teroris kesannya nih. Padahal kan tadi seperti dikatakan kan hanya segelintir kecil ya. Kan begitu. Ya oleh karena itu saya maaf saja ya sangat meminta kepada Densus 88 ya supaya ya entah bagaimana caranya supaya ya melokalisir sehingga tidak semua umat Islam nanti dicap sebagai teroris gitu ya. Tapi kesannya sekarang kan kayak begitu. Dan pertama, yang kedua saya minta juga ya ada kesan di tengah masyarakat dan di kalangan umat Densus suka melakukan tindakan yang dianggap oleh masyarakat tidak humanistik. Contohnya Pak Anwar? Yang melakukan kekerasan, ada yang ditembak gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Wapres terakhir ini, kalau nggak salah saya tanggal 6 November menyambut terpilihnya siapa? Andika ya sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Beliau memesankan begini, supaya Panglima ABRI ini di dalam menyelesaikan masalah yang ada di Papua, KKB itu, supaya bertindak humanistik dan memperhatikan hak asasi manusia. Dan saya ingin menjelaskan di sini, hak asasi manusia di sini yang harus kita junjung tinggi bukan hak asasi manusia versi Barat ya, tapi adalah asasi manusia HAM versi konstitusi kita. Ya. Saya makasih. Ya, mohon maaf Pak Anwar. Jadi begini. Saya terus terang memang bukan bagian dari Densus, tapi saya sangat mengamati soal radikalisme dan terorisme ini. Saya kira begini, tidak ada kejadian yang dehumanistik apa yang dilakukan oleh Densus selama ini, kalau saya perhatikan kecuali situasi overmach, seperti yang terjadi di Makassar misalnya. Ini persoalan hidup dan mati, tapi selebihnya yang kita perhatikan adalah yang kita lihat kan hanya ketika menangkap Densus itu. Tapi sebenarnya prosesnya bukan di situ. Prosesnya adalah ketika ada upaya reintegrasi dan deradikalisasi ketika mereka ada di dalam penjara. Ini panjang sekali. Saya dilibatkan oleh Densus di situ. Untuk berusaha membangun intimasi sosial, diskursus keilmuan, kontra ideologi. Ini tugas Densus, Pak Anwar. Boleh dong. Kan Anda 2 kali bicara, ya, saya 2 kali bicara. Abang tadi nggak mau dipotong-potong, izin giliran dulu, saya dipotong. Boleh apa enggak? Singkat Bang, nanti Bang Ade juga harus ada durasinya Bang. Boleh brother. Langsung ke poinnya Singkat saja, saja, Bang Bang, Egy, poinnya. mohon maaf. Boleh. Masih genit. Karena interupsi itu dibenarkan dalam pembicaraan ini. Boleh langsung ke poinnya Bang? Ya poinnya adalah tadi dijelaskan oleh JI tadi itu ya Pak Sidik. Dapat 16 miliar, uangnya dibagi-bagi buat pegawai, buat apa. Enggak ada yang buat terorismenya. Enggak ada penjelasan buat terorisme. Itu kan jaringan terorisme Ya JI boleh lah, Bang. tapi kita ini fakta. Kalau dalam persidangan itu yang dilihat fakta bukan pendapat.
pendapat itu saksi ahli atau keterangan ahli. Baik, Mas Adi harus persoalan berkomentar juga nih, Mas seriusnya, tadi yang ini jelas kenapa dikait-kaitkan sama Islam. Kalau mau sikat JI-nya sikat, gak ada urusan. Oke. Aku juga perangi, Leo serius dulu Pak Sidik. Saya bantu Anda dalam soal ini. Baik. Ya, sorry Abang. karena kalau tapi dikaitkan sama Islam, saya tersinggung berat. Mas Adi. Ya, kita dengarkan dulu. Bang Ade, silakan tanggapannya. Pak Anwar, saya tidak tersinggung. Karena saya akan mengatakan itu bukan Islam. JI itu bukan Islam. Al-Qaeda itu bukan Islam. Ya, siapa? Osama bin Laden. Bukan Islam. Karena itu saya akan katakan bahwa kita justru harus mengatakan itu bukan perilaku Islam. Makanya kita harus sama-sama bilang we are not part of that Islam. Itu Islam yang menyimpang, ya. Islam yang menyimpang. Karena itu kalau dikatakan kenapa dikait-kaitkan dengan Islam? Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Bendera mereka seolah-olah mereka sedang menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ini dua Islam yang berbeda kan? Saya justru mau bilang begitu. Kita justru harus menunjukkan dan saya berharap sekali Majelis Ulama Indonesia mengatakan kepada publik yang kelakuannya seperti itu, yang membom, yang membunuhi, yang menyerang orang lain itu bukan Islam. Seruan itu sudah berulang kali Mas Adi dikemukakan. Itu harus dinyatakan terus. Saya sangat setuju termasuk sekali dengan yang ini. Pak Ade Armando sangat setuju sekali saya. Cuma pertanyaannya adalah di tengah-tengah masyarakat itu terkesan kita umat Islam ini menjadi tertuduh itu gara-gara kita bangun justru itu. Oleh karena itu kita. mungkin barangkali perlu dicari diksi ya yang kira-kira ya bisa dilokalisir kayak Pak Ade Armando. Misalkan contoh tadi siapa yang Al-Qaeda itu siapa tadi yang disebut? Osama bin Laden. Osama bin Laden. Ya Osama bin Laden ya. Meskipun dia beragama Islam tapi bukan Islam yang dibawa. Masalahnya kan begini, kayak sekarang. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam. Tapi nama organisasinya jaringan Jamaah Islamiyah menggunakan nama sahabat Nabi. Dan semua bahasa itu bahasa Islam ya. Dan itu yang sebetulnya manipulatif. Itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Ya. Kenapa mereka menggambarkan. Semuanya sepakat bahwa terorisme tidak mengenal agama sama sekali. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Safei, penceramah. Assalamualaikum Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, Buya Anwar Abbas yang saya hormati, kawan saya yang bersama, Masya Allah luar biasa, sudah lama tak sua dan lama nggak berjumpa, Bang Egy. Kemudian Pak Esra yang sudah biasa, dan Pak Kombes tadi yang ada di sana, dan Bung Ade Armando. Apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini adalah merupakan pembicaraan yang sering kita dengar. Sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan dan tidak ada esensi dalam ajaran Islam tentang teroris. Dan itu sudah menjadi fatwa Majelis Ulama tahun 2003. Oleh karena itu saudara-saudara, terorisme yang berjalan telah selama ini berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Yang ini adalah merupakan daripada politik global. Justru bukan dia yang menteror umat Islam menjadi terorisme. Justru kita orang Islam diteror dengan kepentingan-kepentingan mereka. Dan ini kita harus sadar. Sekarang lari ke kotak amal. Dan bicara kotak amal, bukan sedikit kotak amal yang disalahgunakan. Saya setuju ketika kotak amal ini adalah ditindak bagi mereka yang menyalahgunakan. Tapi bukan saja untuk kepentingan terorisme. Garong-garong kotak amal anak yatim, rumah-rumah tahfidz Quran, itu juga mereka menyalahgunakan. Kita fair jujur, ya keruan yang buat terorisme. Ini kan mereka mencari dana setelah tidak ada dana inti, mereka ambil dari dana-dana yang berkeliaran di masyarakat. Tapi sayang, kita ini kan punya ada lembaga yang harus mengawasi kotak-kotak amal, kotak-kotak daripada orang beribadah. Namun daripada itu saya ingatkan kepada seluruh umat Islam. Anda tidak boleh berhenti dengan kasus kotak amal yang ditangkap dan dibawa oleh Densus 88 lantas Anda berhenti beramal. Amal Anda tetap diterima oleh Allah. Bagi mereka yang menyalahgunakan amal, menyalahgunakan daripada dana santunan,
resiko dia wasayas launa sa'iro. Mereka akan dikembalikan nanti di neraka sa'ir. Boleh dia tersenyum, makan hak orang miskin, makan hak anak yatim, makan hak orang susah, makan hak garimin, makan hak ibnu sabil. Tapi di hadapan Allah Anda tidak bisa lari. Salah guna daripada jalan Allah, Allah pun akan menghukumnya. Biarlah kita selaku manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita bisa pasrah. Tapi dalam hal masalah ini tetap kita harus berusaha. Ikhtiar bagaimana caranya kita mencegah daripada kekerasan. Tapi daripada itu kekerasan yang lebih dahsyat sekarang ini adalah, awas. Yang kita dengar baru-baru ini, Permendikbud 30. Ini adalah merupakan kejahatan teroris yang lebih besar daripada terorisme. Apa isinya? Nanti episode berikutnya kita akan ungkap. Oleh karena itu para pemirsa, wabil khusus umat Islam, saya ingatkan, teruslah Anda bersedekah. Dengan sedekah menjadi kifarah daripada kebajikan kita semua. Oleh karena itu kepada seluruh umat Islam jangan pernah berhenti kita berjuang di jalan Allah. Jihad bukan teror dan teror tidak termasuk dalam jihad. Sadar, jihad bukan teror dan teror tidak ada di dalam kata jihad. Justru orang-orang yang anti dengan Islam, yang tidak mengerti Islam, yang tidak belajar Islam, sekarang sudah mulai berani menteror umat Islam dengan pola pemikiran yang liberalnya. Mari saudara-saudara umat Islam di mana Anda berada, let us come back your basic. Kita kembali ke basic kita. Mana basic kita? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikuti daripada ulama. Ikuti daripada ijma ulamanya. Dan ikuti kiasnya. Di situ kita mengaji. Bila tidak mengerti Islam, jangan sok kita jadi orang yang paling mengerti dengan Islam. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan usaha kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Kombes, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua. Saya yakin Densus punya tujuan yang baik dan ke depan bisa lebih baik. Amin. Dalam rangka menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, tinggal bagaimana kita memperbaiki SOP kita sama-sama. Saya dukung langkah kita semua, asalkan kita saling berjabat tangan, tidak perlu kita bertentangan. Mari kita satukan langkah, kuatkan barisan kita. Masih banyak yang perlu kita perjuangkan ke depan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa bil taufiq wal hidayah sumaridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Sumarno Shafii sudah memberikan gambaran bahwa sejujurnya tidak ada sama sekali terorisme yang mengenal agama. Itu Pak Sodik. Terima kasih banyak Pak Sodik terima kasih banyak malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kemudian jamaah Ismailiyah ini kronologi seperti apa, metodenya juga seperti apa. Tadi sudah jelas bahwa ada dana besar, bahkan salah satu pengurus jamaah Islamiyah ini digaji hingga belasan juta rupiah ya. Mas Islah Barawi, terima kasih banyak. Mas Adi Armando juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Anwar Abbas dan juga Bang Egy Sujana. Terima kasih banyak sekali lagi. Terorisme tidak mengenal agama. Jadi kemudian tadi sudah sampaikan juga bahwa yang bersedekah kemudian bersedekahlah karena amalnya tetap akan diterima. Semoga bisa berantas hingga ke akar-akarnya jaringan terorisme yang ada di tanah air. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Asgas. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.